Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi terkait perbandingan hukum perdata dalam ranah perbandingan perjanjian hukum Islam dan hukum nasional atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syarifah Indah Safitri dengan NIM 198 dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata C, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Presentasi pada hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perjanjian dalam hukum nasional, perjanjian atau akad dalam hukum Islam, dan perbandingan antara hukum nasional dan hukum Islam. Pertama adalah perjanjian dalam hukum nasional. Perjanjian merupakan perwujudan dari sebuah perikatan. Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sehingga dapat disimpulkan perjanjian akan menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Lalu pada pasal 1313 KUH Perdata, batasan perjanjian diatur dalam pasal ini yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan atau perjanjian dan persetujuan ini adalah sama artinya. Lalu selanjutnya terdapat syarat sah perjanjian. Agar suatu perjanjian diakui oleh undang-undang, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dapat ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri, yaitu para pihak membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, ataupun penipuan. Lalu selanjutnya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Lalu, ada suatu hal tertentu, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan sebagai objek dalam suatu perjanjian tersebut. Lalu yang terakhir ada sebab yang halal. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan, baik atau ketertiban umum. Lalu yang kedua, ada perjanjian atau akad dalam hukum Islam. Di sini pengertian akad, kata akad pun berasal dari kata al-aqd, berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Lalu akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Lalu dalam ajaran Islam, untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Lalu di sini rukun. Apa sih rukun? Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa, ataupun tindakan. Rukun akad yang paling utama adalah ijab dan qabul. Lalu syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek ataupun objek dari suatu perjanjian. Lalu selanjutnya rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Lalu rukun sendiri yang membentuk 4 akad itu ada 4. Yang membentuk akad itu ada 4, yaitu 1, para pihak yang membuat akad. Lalu yang kedua, ada pernyataan kehendak para pihak. Yang ketiga, ada objek akad. Dan yang keempat, ada tujuan akad. Berikut adalah syarat akad dalam hukum Islam. Masing-masing rukun atau unsur yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur rukun itu sendiri dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat ini, rukun tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat ini yang terkait dengan rukun akad adalah yaitu ada 8, yaitu 1 ada tamyiz, yang kedua ada berbilang pihak, yang ketiga ada persetujuan ijab dan qabul, yang keempat ada persetujuan majelis akad, yang kelima ada objek akad dapat diserahkan, yang keenam objek akad tertentu dapat ditentukan, yang ketujuh objek akad dapat ditransaksikan atau artinya dapat berupa benda atau dapat dimiliki. Lalu yang ke-8 tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terlebih dahulu dinamakan pokok atau al-asal. Apabila pokok ini tidak dipenuhi,
maka tidak akan terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun. Akad semacam ini disebut akad batil. Lalu yang ini ada perbandingan antara hukum nasional dan juga hukum Islam. Pertama dari pihak yang berbuat. Apabila dibandingkan antara KUH Perdata dengan hukum Islam, terlihat keduanya terdapat perbedaan tentunya. Seperti para pihak yang membuat akad dalam KUH Perdata merupakan syarat sah perjanjian. Namun dalam hukum Islam hal ini merupakan rukun dalam akad dan masih memerlukan syarat penyempurna yaitu tamyiz yang dalam KUH Perdata disebut dengan kecakapan hukum para pihak. Jadi tamyiz itu sama dengan juga kecakapan hukum para pihak. Lalu perbedaan juga terdapat pada batasan atau ukuran kecakapan hukum seseorang. Apabila hukum Islam, batasan umur pelaku untuk keabsahan akad diserahkan kepada urf atau peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Sementara, ukuran dewasa atau kecakapan hukum menurut KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Dan di beberapa negara di bagian Amerika juga ada yang menentukan batasan umur bagi wanita adalah 18 tahun. Lalu ada pernyataan kehendak. Dalam hukum Islam disebut dengan ijab qabul. Secara umum, dalam hal pernyataan kehendak antara KUH Perdata dan hukum Islam memiliki kriteria yang sama. Namun, dalam hukum Islam ini masih memerlukan syarat penyempurna yang tidak disebutkan dalam KUH Perdata, yaitu ada 3. Yang pertama adalah ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud dan tujuan dari kedua belah pihak. Lalu, antara ijab dan qabul harus juga selaras. Artinya tidak bisa bertentangan. Lalu yang ketiga adalah antara ijab dan qabul harus mutasyil atau berkesinambungan, yakni dilakukan dalam satu majelis akad atau tempat kontrak. Seperti itu. Lalu ada objek. Mohon maaf. Nah, di sini ada objek. Objek akad disebut juga sebagai prestasi dalam KUH Perdata. Jadi objek itu sebenarnya prestasi ya, yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak debitur. Prestasi ini meliputi perbuatan positif dan negatif, seperti yang satu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini memiliki substansi yang sama dengan objek akad dalam Islam. Namun lebih lanjut, hukum Islam mensyaratkan bahwa objek akad harus dapat ditransaksikan menurut syarat. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan akad dikenal dengan kausa yang halal dalam KUH Perdata. Namun penjelasan halal di sini bermakna umum ya, secara umum, yakni tujuan akad yang menjadi tujuan para pihak pembuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sedangkan dalam hukum Islam maudu al-akad atau tujuan akad merupakan salah satu bagian terpenting yang mesti ada dalam setiap akad. Menurut hukum Islam, yang menentukan tujuan hukum akad adalah al-musyari atau yang menetapkan syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu, dengan kata lain, akibat hukum suatu akad hanya diketahui melalui syara dan harus sejalan dengan kehendak syara. Artinya, sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan juga hadis. Demikian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.